Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus Ibu Bupati Serang, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah SEMAK. Kalau ibu itu enak jadi pimpinan, karena ibu itu bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, kadang-kadang juga bisa jadi lawan. Makanya kalau sudah punya bupati ibu itu enak sekali. Kemudian dengan kompaknya Ketua Umum MUI Provinsi Banten, Haji Tubagus Hamdi Ma'ani. Beliau ini guru saya, sudah pernah nyampe ke pesantrennya dan sholat di tempat itu. Jadi enak kalau sudah akrab begini. Ulama dan umaro, amanlah umat kalau sudah akrab begini. Kemudian ada, saya manggilnya Bung Yandri, anggota DPR RI kita yang hadir begini acara-acara keagamaan. Insya Allah tahun 2024 dipilih kembali. Jadi kalau sudah punya wakil, kenal dengan yang diwakili, jangan dilepas lagi. Karena kalau nanti dilepas, insya Allah akan nyalon bupati. Jadi ibu bupati tolong itu diberikan perannya. Jadi politisi itu kalau perannya tidak ada, cari peran yang baru. Mirip dengan aktivis. Jadi aktivis itu harus dikasih peran. Maka dengan cara berbagi peran, itulah keadilan sebenarnya. Kalau kita mau ambil sendiri semua, itu lama-lama nggak punya apa-apa. Karena apa? Akan menjadi musuh semua, akan bersatu. Jadi sharing di dalam politik itu adalah keadilan. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Serang, Haji Khudori Yusuf Tubagus. Selamat kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, para kiai. Kiai ini kalau jamaknya bahasa Arab adalah kuyaha. Jadi para kiai itu kuyaha yang dilantik sebagai pengurus MUI. Begitu juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Fahmi Hakim, Ketua DPRD Serang, Bapak Bahrul Ulum, Sekretaris Daerah Serang, Bapak Res Haji Tubagus Entus Mahmud Syahiri. Ini saya rada ngabsen ya, takut salah. Nanti dikirim nggak menghormati gitu Pak. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Serang, ketua-ketua ormas yang hadir. Ada di sini juga Kepala Kemenak. Ini Kepala Kemenak. Jadi MUI itu bisa kerjasama dengan Bupati, bisa kerjasama dengan Kemenak, bisa kerja dengan begitu juga ormas-ormas yang hadir. Dan juga ada Pak Rektor Profesor Dr. Wawan Wahyudin yang hadir di tempat ini, karena di MUI itu adalah ulama, zuama, dan kaum cendekiawan. Jadi dari 3 unsur yang ada di kita ini. Dan juga Rektor IAIB Profesor Dr. Haji Suparman, dan juga anggota DPRD kita juga Pak Jaman. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya tidak sebut satu persatu. Mohon maaf kalau saya kurang bisa, karena kalau nanti disebut satu persatu sampai siang kita hanya absensi saja. Ibu bapak sekalian, tentu dengan tema revitalisasi peran Majelis Ulama bersama pemerintah dalam membangun ukhuwah serta merawat kemajemukan. Saya menyimpulkan tadi dari sambutan Kiai Khudori Yusuf, Kiai Hamdi Ma'ani, direspon oleh Bu Bupati, lalu direspon oleh Pak Yandri, itu sekitar anggaran. Padahal uang itu bukan segalanya. Meskipun segalanya memang butuh uang.
Jadi mungkin itu iya, tapi ada peran penting daripada uang dan bisa mendatangkan uang. Jadi kalau kita berpikir bagaimana produktif, ada dari tidak ada menjadi ada. Jadi kita harus kreatif. Itu bedanya tadi kayak Hamdi sampaikan, kita lebih sulit daripada jadi bupati atau jadi gubernur. Karena kalau bupati dan gubernur itu mikirnya gimana ngabisin anggaran. Kalau tidak habis berarti kerjanya nggak becus, nggak terserap. Sementara kalau kita nggak ada anggaran tapi harus banyak bekerja. Itu kan dua sekaligus kreativitasnya, menciptakan pekerjaan dan menciptakan pembiayaan terhadap pekerjaan itu. Makanya biasanya orang-orang MUI itu kalau tidak dibantu lama-lama nyalon bupati. Kenapa? Karena kiai pasti bisa jadi bupati. Kalau bupati belum tentu bisa jadi kiai. Dan pada habitatnya kiai itu adalah insan politik. Gimana bisa merangkul banyak orang? Tadi Pak Yandri sampaikan bukan memukul. Itu adalah revitalisasi. Kiai-kiai itu kan ulama, biasa punya vital itu, Bu. Iya, berarti kurang vital. Revitalisasi berarti kurang vital itu berarti. Nah, kalau itu dibiarkan, tidak diberikan pada posnya masing-masing, maka ulama akan lompat menjadi umaro. Umaro nggak bisa lompat jadi ulama, jadi menjadi overlapping. Maka dengan cara merawat kiai, satu kiai itu kan tiap minggu minimal ceramah di depan orang 100. Berarti sebulan depan 400. Jadi Pak Yandri kalau pengen terpilih kembali, rawatlah para ulama di Serang. Demikian juga Ibu Bupati. Jadi gampang merawatnya. Makanya kalau musuhin ulama, tanda-tanda nggak kepilih kembali. Pertama dia kena kualat. Tadi. Dan ulama itu hanya fatwa jihadnya Hasyim Asy'ari. Itu udah berani mati kok. In ajriya illa 'ala Allah. Ketika Nabi Lut datang kepada kaumnya, ditanya, Anda pengen uang paling? Jadi yang paling repot saya di MUI itu kalau mengkritik pemerintah, mungkin saya termasuk yang ya udahlah, yang saya muda biarlah antem aja gitu kalau memang nggak cocok. Dianggap paling nyari bayaran. Alhamdulillah saya nggak punya jabatan apa-apa kecuali jabatan kiai. Saya juga tidak jadi komisaris. Karena saya ingin menjelaskan bahwa in ajri 'ala Allah. Tapi insya Allah nggak kalah dengan anggota dewan uang saya. Karena ada jalan yang Allah berikan dari min haitsu la yahtasib. Ya alhamdulillah saya bangun pesantren itu di Depok 1,3 hektar, 1 meternya tuh harganya udah di atas 7 juta. Dan insya Allah akan terus diluaskan. Dan kalau dihitung dengan gaji saya sebagai ASN dosen, ini Pak Profesor, saya belum profesor. Karena mau jadi profesor itu lebih sulit daripada kita masuk surga. Saya termasuk yang mengkritik kenapa kita capek-capek meneliti hanya berlomba mau masukin jurnal ke Scopus. Itu pun bayar lagi. Iya kan? Padahal kita ceramah kemana-mana ya, nulis begitu, ya dihargai Allah, dihargai masyarakat. Tapi kenapa intelektual itu malah dihargai kecil? Malah kalau mau publikasi harus membayar. Itu saya sering kritik. Maka saya bilang lebih mudah masuk surga daripada jadi profesor. Kan jadi profesor nulis jurnal Scopus, kalau masuk surga coba baca selawat dan syahadat. Ini kelakar saya. Nah, ibu bapak sekalian, kita ingin menyampaikan tadi Pak Yandri, saya tepat sekali. Belum ada titik temu, ini bicara revitalisasi. Belum ada titik temu antara moderasi beragama dengan wasatiyatul Islam. Saya 2 kali diundang ke luar negeri, termasuk ke Riyadh. Ya. Harusnya tanggal 20 ini saya berangkat ke Riyadh menyampaikan lagi tentang wasatiyatul Islam. Kemudian sebelumnya saya juga pernah menyampaikan juga di Australia tentang wasatiyatul Islam. Moderasi agama itu hanya hubungan politik kita dengan negara. Itu moderasi beragama. Kita harus toleransi, kita harus menerima perbedaan, hanya sampai di situ. Cilakanya di sini ada orang yang zalim, orang-orang bayaran untuk Islamofobia.
Orang sengaja dibayar, Bapak Ibu sekalian, yang tadi sampaikan Pak Yandri di media sosial itu, yang kiai siapapun dibunuh karakternya dengan orang bayaran. Kenapa? Kita masih banyak orang pinter yang menganggur. Ini kok diem, ini apa merasa atau gimana? Ini real Bapak Ibu sekalian. Ketika kemarin saya ikut, katanya teman namanya Fahmi Ismail yang punya aplikasi Don't Umprit, saya adalah orang yang paling influencer untuk mengatakan podcast yang menampilkan LGBT. Ini bukan kata saya, bukan sok-sokan. Saya juga masih diserang oleh LGBT. 2 hari ini saya nggak habis-habisnya karena saya mengatakan bahwa kita ini perlu kaya. Karena petinggi kita kalau ke Amerika itu ketemu dengan Elon Musk itu hanya karena dia kaya. Saya tidak nyinyir, tapi menurut saya orang Islam yang punya doktrin lebih baik miskin, karena nanti kalau di akhirat itu hisabnya lebih sedikit. Saya ingin merubah paradigma orang Islam itu harus kaya, dan di antara kaya itu juga yang mendorong ke sana harus pinter, dan kalau pinter dan kaya nggak ada salahnya kita berpuasa asalkan untuk kebaikan. Jadi kalau kita sudah kaya Bapak Ibu, apa batasnya kaya? Kalau kita sudah bisa berzakat itu kaya. Lebih dari kebutuhan. Kalau orang penghasilannya 1 juta, Pak Yandri punya penghasilan 50 juta, insya Allah Pak Yandri itu masih miskin. Kenapa? Dapilnya butuh lebih daripada 50 juta. Apa artinya? Kecuali dia pelit. Kalau pelit jangan dipilih lagi. Nah, kalau kiai punya gaji 1 juta, itu udah kaya. Kenapa? Mau makan buah dianterin santrinya, ya kan? Mau beras diantri yang paling bagus, kondangan disalamin duit, bahkan pulang ditanya, kiai mau kawin lagi apa enggak? Pas. Nah ini saya ingin menyampaikan, jadi orang mengatakan wasatiyatul Islam, kembali lagi sekarang dihadapkan dengan Islamofobia bayaran yang itu menghantui kita, diantem dan itu dipelintir, dibunuh karakter. Oleh karena itu para kiai MUI kayak Khudar Yusuf, kayak Hamdi Ma'ani, tolong didik kader-kader kita itu yang aktif di media sosial. Karena dunia maya harus kita rebut, harus berikan narasi pembandingnya. Itu penting. Kita perlu yang pertama, tugas MUI adalah al-wiqayah wal himayah. Wiqayatul ummah, melihara umat. Kita coba tanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman itu yang sesat kemana-mana, saya tanya kemana belajarnya? Kepada Al-Mukarram Syekhuna Google. Paling tinggi adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhuna YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang udah nggak tahu kiainya mana. Maka tadi saya sampaikan, saya setuju dengan Pak Yandri tadi, jangan sampai kita jauh dari masyarakat, jangan di Menara Gading. Saya selagi masih bisa ke pelosok-pelosok saya datang. Cuma memang tenaga saya terbatas. Saya datang di kampung-kampung kalau masih bisa saya datang. Kumpul dengan masyarakat, jangan bikin kita elitis. Nggak bagus ya elit. Kiai itu ada datang ke masyarakat, bisa kumpul dengan presiden, juga bisa kumpul dengan gembel. Jangan saja jadi pengurus MUI terus yang gede-gede saja, itu yang salam yang gede, kalau yang ada yang lebih tinggi dibatalin, yang lebih kecil salamnya. Jangan Bu. Saya punya teman begitu, ada yang begitu, ya ada yang begitu. Nah kalau bicara rating saya juga masuk TV juga, tapi insya Allah nggak pakai tarif. Karena kalau nggak pakai tarif bayarnya lebih gede. Dari mana? Dari Allah. Malah kalau ditarif hanya segitu kita dibatasi. Kita ada min haitsu la yahtasib, lebih daripada tarif. Jadi ibu bapak sekalian, saya ingin menyampaikan himayatul ummah, dampingi umat, temenin umat. Ya, datengin ada masalah seperti di Pasuruan itu, datang saya telepon Pasuruan, datengin itu, cuman 12 orang. Oke, 12 orang datengin. Tanya dia punya umat apa enggak punya, belajar di mana dia, ada aspek politiknya enggak ada, bina dia. Jangan sampai dia dikucilkan oleh kita, diajak bersama, kasih pengajaran. Jadi kita bisa milah, ini ada aspek politis, ini ada memang orang tidak belajar, ada orang yang bikin sengaja bikin gara-gara. Harus jeli jadi orang di MUI. Jadi orang MUI tidak perlu jadi politisi, tapi harus ngerti politik. Jangan sampai overlap. Ketika sudah ngerti politik, lempar kepada yang memang bekerja di bidangnya.
Jadi di Pasuruan, di beberapa tempat, kami kalau bisa datang. Saya telepon, mumpung saya sebagai ketua MUI. Dan enak karena saya masih muda. Terasa muda. Artinya masih ada kesempatan untuk nambah lagi. Kalau doanya kiai biasanya mandi. Nah, itu yang pertama ada himayah. Coba lihat bapak-bapak ibu sekalian, orang-orang yang belajar sepotong-sepotong dari agama di Pasuruan itu hanya belajar dari terjemahan. Orang-orang yang jadi teroris itu bapak ibu sekalian, dia tidak ngerti bagaimana Islam itu. Hanya dari katanya dari media sosial. Oleh karena itu kita memaknai tugas kita revitalisasi adalah himayatul ummah wa wiqayatul ummah, adalah menjaga melihara umat. Ini tidak ada di dalam moderasi beragama. Jadi moderasi agama lebih ditekankan hanya hubungan masyarakat. Jangan sampai berantem rebutan politik sampai kita bunuh-bunuhan. Sampai di sini. Padahal wasaitul Islam itu lebih tinggi dari itu. Dari mana? Karena berangkat dari fahmin nusus, dari memahami teks-teks agama, bukan berangkat dari nafsu ingin berpuasa. Tapi apakah dilarang kita berpuasa, Pak? Tidak. Kalau kita pinter, kita juga kaya, kita mampu, silahkan berpuasa. Yang punya bakat tegaan. Jadi politisi itu kalau nggak tegaan nggak bakalan jadi. Jadi kalau kiai nggak enakan, nggak enak, nggak jadi. Jadi politisi itu harus yang nggak enakan. Serahkan pada mereka pemainnya, titipkan nilai-nilai itu. Ad-dinu wad-daulatu tau'amatan. Jadi kita sebagai ad-din dan mereka penyelenggara pemerintah seperti Ibu Bupati adalah dua saudara kembar, katanya Al-Ghazali. Fad-dinu aslun wad-daulatu harisun. Famala asralahu famahdumun wa ma'ala harisalahu fadhaibun. Kalau nggak ada fondasi di dalam negara, nggak ada nilai agama, dia akan hancur. Apa? Nafsu berkuasa dengan cara membunuh. Jadi otoriter, Hitler dan seterusnya. Demi berkuasa, mahdumun hancur. Tapi kalau kita beragama, wa ma'ala harisalahu fadhaibun. Kalau nggak ada negara yang mengatur, orang dibunuh, tidak ada hukuman. Orang korupsi, tidak ada hukuman. Orang disamakan saja antara yang patuh dan tidak patuh. Maka akan menjadi kacau. Disinilah kita bertugas sebagai khilafatun nubuwah. Bukan khilafahnya HTI ya, bukan. Khilafatun nubuwah artinya misi kenabian. Fihi rasadid din wa siyasadid dunia, katanya Al-Mawardi. Tugas kita untuk himayah, menjaga umat. Jadi kita lebih komprehensif wasatiyah itu. Jangan dipakai kita moderasi hanya mukul orang lain. Dia tidak moderat, dia tidak Pancasilais, saat itu juga dia tidak moderat, saat itu juga dia tidak Pancasilais. Dipakai sekarang dan sengaja diadu. Ada 3 unsur sebenarnya. Ada orang memang Islamofobia itu sendiri. Yang kedua, ada orang yang khawatir bisnis dan politiknya oleh kekuatan Islam. Yang ketiga ini, ada orang relatif pinter tapi nganggur. Disitulah dia itu ngoyak-ngoyok sana sini untuk menurunkan anggarannya jadi proyek. Ada 3 unsur yang ada di tengah-tengah kita. Harus jeli kita. Ini berhadapan dengan orang Islamofobia beneran. Ini ketemu dengan orang yang rela mengorbankan hartanya untuk mendorong orang-orang itu bergejolak agar kekuatan Islam tidak maju. Yang ketiga, ada di sini adalah orang yang bermain dengan itu, mengambil keuntungan dengan proyek-proyeknya. MUI harus menjadi di tengah dan di situ disebut dengan wasatiyatul Islam. Untuk apa? Himayatul ummah. Kalau himayatul ummah sudah bisa kita pagari, umat ekonominya terpagarin, akidahnya terpagarin, syariahnya terpagarin, baru kita nak membangun namanya takwiyatul ummah. Menguatkan umat, pemberdayaan masyarakat. Dan sekarang pasca COVID ini banyak yang nggak pakai masker, Bu. Saya tadi yang paling itu patuh bermasker itu Ibu Bupati. Saya sampai penasaran wajahnya Ibu Bupati dari dekat. Karena yang lain saya bawa masker tapi nggak saya pakai. Karena saya ingat ini di lapangan terbuka, setengah tertutup. Jadi saya ngikutin anggota dewan yang nggak pakai masker, saya kantongin lagi. Tapi ketika lihat Bu Bupati nyambut pun tidak dibuka, saya pengen masang lagi gitu. Ini
Saya ngikutin, udahlah, saya Bismillahirrahmanirrahim, saya nggak pakai gitu. Karena apa? Ketua MUI Bantennya nggak pakai masker. Masker batin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah berani kumpul-kumpul ini nggak pakai masker, jangan sampai besok sholat itu masih pakai masker. Ya, nggak perlu pakai masker lagi karena untuk mulut itu makruh. Kecuali memang karena kita melindungi diri. Jadi besok kalau sholat nggak usah pakai masker, nggak usah renggang, pasang karpet. Bismillah. Ya, karena masih banyak beberapa tempat yang begitu itu. Nah, kita tauhid, takwiyatullah, membangun umat. Gimana membangun umat Bapak Ibu sekalian? Membangun umat itu untuk sekarang yang paling penting selain landasan karakter adalah ekonomi. Karakter pertama, ibu bapak mau jadi orang pinter, maka ibu bapak anaknya yang pinter tidak akan bisa membangun apa-apa kalau nggak punya karakter. Kita bisa ngelihat tadi, yang ketiga orang pinter yang itu hanya ingin menjadi kuli dari orang yang punya tujuan itu. Pendapatnya tergantung pendapatan. Dan dia bisa beda pendapat kalau pendapatannya berbeda. Nah ini yang senyum-senyum kayaknya pengalaman. Kalau orang punya karakter Bapak Ibu sekalian, itu nggak mudah. Saya belum jadi anggota dewan, baru saya ini jadi ketua MUI lah, pengasuh pesantren, dosen, itu aja saya nggak punya jabatan apa lagi. Ini pun juga kadang-kadang banyak iming-iming. Saya gak kebayang gitu ya, kalau orang yang punya jabatan iming-imingnya tuh banyak sekali. Menitipkan Pak Holil kan, influence Pak Holil kan, bisa ngomong gini dong ke media, atau bisa gini dong, banyak sekali. Jadi kalau saya mau melacur kayak seperti di Instagram saya, Pak masuk Pak, sponsor saja itu yang halal aja tuh banyak. Sekali masuk 10 juta cukup seminggu, masih masuk 50 juta. Jadi Bapak sekalian gak usah repot-repot duit itu. Kalau kita tidak ngejar duit, duit yang ngejar kita. Kalau kita ngejar-ngejar duit, nggak dapat duit itu. Ini gampang tepuk tangannya, tapi sulit melaksanakannya. Kadang-kadang berapa saya tuh di komisi dakwah itu, ustaz-ustaz saya kasihkan standarisasi. Ngomongnya bagus, tawakal pada Allah. Pelaksanaannya nggak ada tawakalnya sama sekali. Yang mendengarkan melaksanakan, yang ngomong nggak melaksanakan. Yang mendengarkan yakin yang disampaikan oleh kiai, kiainya yang menyampaikan, ustaznya yang menyampaikan tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Ketika ditanya, Anda kok berhasil? Saya tadi ngikutin apa yang disampaikan dulu kiai. Yang mana ayatnya? Karena nggak masuk ke hatinya, lupa yang disampaikan oleh kiai ini. Ibu bapak banyak sekali teman-teman itu yang teorinya bagus, tapi kalah dengan katanya Al-Ghazali, imannya orang awam yang dia bisa ajak dan bisa punya karakter. Hanya kepada Allah saya berharap, in ajriya illa Allah. Tapi makin melacur Bapak Ibu sekalian, makin gak ada harganya, makin recehan, makin tak gede yang didapat. Ibu bapak sekalian, kalau repot dengan remeh-temeh tidak akan repot dengan yang besar. Orang yang repot dengan yang besar tidak akan repot dengan yang remeh-temeh. Ketika kita berpikir dengan dunia, maka kita tidak akan berpikir hanya yang sipit-sipit sekitar kita saja. Tapi kita harus tertanam, asluha sabitun wa farmuha fis sama. Kita harus punya akar. Maka saya nyampaikan teman komisi dakwah, Anda jadi ustaz iya, minimal Anda punya majelis taklim di rumahnya. Jangan Anda ngaku ustaz, Anda nggak punya majelis taklim, bahkan ketika di rumahnya nggak pernah ke masjid. Ini sederhana ini. Kiai, tolong ini. Yang di komisi dakwah atau pengurus MUI minimal punya majelis taklim. Itu pengikat diri sebagai asluha sabit. Kita nggak macam-macam karena kita punya umat yang real. Berbeda yang orang cuma dari kantor ke kantor, kantor ke kantor itu paling nanti mana yang lebih gede ini, sohe apa doif di amplopnya itu. Tapi kalau kita punya basis di lapangan, ibu bapak sekalian, kita melaksanakan, ada jelas umatnya, beda cara cengkramanya. Saya rasakan betul, ibu bapak gak akan goyang dengan apa-apa kalau punya basis. Tapi ibu bapak yang aktif di keagamaan tapi gak punya basis masyarakat, mudah goyang. Sama dengan orang yang di luar hebat tapi di rumah tangganya tuh amburadul, itu mudah goyang. Tapi yang rumah tangganya settle, di luar akan settle. Makanya kalau kiai itu settle kenapa? Istri 3 aja bisa diakurkan. Akur.
Jadi manajemen konfliknya sudah oke. Nah, saya kemarin ketemu dengan teman doktor di UI, dosen, bener ini, datang ke saya. Saya gak pernah belajar manajemen konflik. Dia S3-nya tuh manajemen konflik. Tapi istrinya, dia eselon 1 istrinya, cerai, sudah umur 60 tahun. Padahal sekolahnya manajemen konflik. Saya bilang, Pak, itu salahnya sampean dulu nggak belajar agama banyak-banyak ke kiai. Kiai itu nggak perlu pakai ilmu manajemen apa, langsung diterapkan dengan istrinya 3 dan 4. Jadi kalau bisa ngelola pertempuran istri ini, ngelola masyarakat lebih mudah. Saya ini terus terang aja, kalau ke Banten ini senang. Orang Madura, saya orang Madura. Kalau ke Banten itu 2 berguru. Satu guru kekebalan, yang kedua adalah berguru tentang keilmuan. Jadi biasa kemana Anda belajar kesaktian? Datang ke Banten. Itu orang Madura dulu. Belajar kemana? Sultan Hasanuddin Syarif Hidayatullah kemana? Ke Banten, yang terus ke Cirebon. Jadi saya kalau bicara 1 dan 2 di Banten, saya pikir sudah kebiasaannya para kiai. Karena kalau 1 itu baru ustadz, kalau 2 itu ini jangan direkam, ini 2 aja direkam. Nanti kira menghina. Baru kalau 2 itu kiai kata orang. Kalau 3 itu adalah syekh katanya. Contohnya Syekh Fuji katanya. Kalau 4 itu baru itu kebiasaannya para habaib itu. Pak Rektor. Jadi Pak Rektor itu memang kalah dengan kiai. Mohon maaf, karena profesor itu terlalu banyak mikir. Jadi nggak sampai-sampai dikerjakan. Tapi kalau kiai itu urusan belakangan, Pak. Pokok dilaksanakan dulu, karena kita ingin menerapkan adil itu. Kalau nggak dicoba gimana bisa diketahui adil dan tidaknya. Saya tahu kalau Bapak Ibu sekalian sudah siang agak lapar, itu paling mudah jobnya adalah kawin lagi. Karena kalau di rumah jangankan ngomong, bergetar aja dalam hati udah diomelin istrinya. Jadi kiai itu yang hebat seperti apapun, kalau udah pulang ke rumahnya pasti diomelin istrinya. Sama mau profesor, sepinter apapun kalau bentak istrinya goblok mendadak. Ibu bapak sekalian, kita ini harus melakukan takwiyah. Ini kerja dari mana? Karakter, kemudian ekonomi. Kita ini biasa berjamaah, tapi seringkali berjamaahnya di masjid untuk sholat. Bisa tidak kita berjamaah secara ekonomi? Ibu bapak sekalian pasti beli baju koko, pasti beli kopiah, pasti juga ibu bapak sekalian beli simbol-simbol keagamaan. Yang kemarin kita juga dukung Jaksa Agung jangan pakai simbol-simbol keagamaan bagi terpidana berterdakwa itu. Nah kalau itu bisa dikaitkan dengan masjid ke masjid, dimotori oleh MUI dari kecamatan sampai pusat, menjadi sumber ekonomi dari masjid ke masjid, dari MUI ke MUI, kebutuhannya sendiri dilakukan oleh kita akan kuat. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, pergi haji, beli sorban, tulis apa? Made in China. Saya tidak sebut soal negaranya, tapi maksud saya di sana tidak lebih banyak umat Islamnya, tetapi kita kenapa belanja dan mereka yang produksi untuk kita beli. Kalau pesantren di Kabupaten Serang, saya di pesantren punya hidroponik, hanya 500 meter persegi. 1 bulan saya menghasilkan 1 ton sayur. Di pesantren saya sengaja itu dibikin 3000 meter, itu aja untuk pertanian, ikan. Jadi ada lele, ada nila, itu kebutuhan santri sudah selesai. Dari santri yang sekarang saya masih sedikit karena baru mulai, ada 150-an santri, itu udah cukup. Cuman kadang-kadang kita ini konsumtif, cari duit kemana-mana, tapi kebutuhan dasar cabai saja tanam di pot, udah gak perlu beli cabai yang 100.000 itu. Kita ini pemalas. Kalau ibu bapak sekalian berkunjung ke Depok nanti mampir, insya Allah untuk 4 tahun yang akan datang, untuk makan durian, makan apukat, cuma ngambil camblang, ada sekitar rambutan, manggis, itu ada semua. Saya tanamin di pojok-pojoknya. Saya sekarang mangga sudah buah. Pisang itu hampir tiap minggu pasti ada panennya saya, untuk kebutuhan anak-anak untuk makan pisang. Nggak beli. Dan pupuknya juga ya bukan dari organik. Nggak ada semprot-semprotan, nggak ada. Jadi kalau ini dikuatkan oleh kita ekonominya, digerakkan sambil didakwain, itu cepat masuk dakwah itu. Sekarang ibu bapak sekalian kan sering tahu kalau mau pemilu itu serangan fajar, awas serangan fajar, awas serangan fajar.
Wah, jangan sampai terdapil kita diambil orang. Ada yang nunggu, mana fajarnya buat nyerangan gitu. Serangan jantung, mana nih serangannya kok nggak datang-datang? Kenapa mereka nunggu diserang? Kenapa tadi? Karena tadi tidak kuat. Kalau ibu bapak karakternya kuat disandarkan kepada Allah, ekonominya kuat, ngapain duit 100.000 milih bukan dari hati nurani? Ngapain milih 150 bukan dari hati nurani yang nanti diminta bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau punya karakter dan punya duit, tapi meskipun punya karakter, kalau nggak punya duit, anak nangis, nggak ada ikan, ada itu dipakai dulu, ini dalilnya darurat. Kiai kan banyak hilah syariahnya, banyak dalilnya. Anda minta dalil yang mana kayak ahli hukum, dalil yang mana? Kalau orang punya karakter, tidak, tapi saya hanya ikut apa? Istafti qalbak, kata hati nurani saya. Saya dapat, silahkan, nggak dapat, nggak apa-apa. Begitu kiai. Kiai itu nggak ada atasannya, atasannya langsung Allah. Jadi kalau kiai masih punya atasan, itu belum murni sebagai kiai. Ini mudah diomongin, tapi nggak mudah untuk dilaksanakan, ya. Tapi kalau ibu bapak sekalian itu yakin, Allah akan kasihkan jalan. Saya umur baru 46, tapi merasakan betul dengan keyakinan-keyakinan yang saya lewati. Maka nggak khawatir saya, mau gimana terserah apapun. Yang penting saya tidak karena ingin benci pada orang, yang ingin saya sampaikan adalah kebaikan, itu kuncinya. Tapi kalau sudah ada kebencian yang disampaikan pada orang lain, maka akan ada reaksi dari orang lain, itu yang tidak baik. Tapi kalau dari hati nurani yang disampaikan ada reaksi tidak baik, itu adalah pantulan orang yang sedang kita obati, lalu dia kepanasan. Tapi kalau ibu bapak sekalian karena ingin populer, karena ingin begini, tidak akan pernah dapat, tapi malah cuma dicemooh oleh orang. Tata hatinya dulu, dan itu awal karakter kita. Yang terakhir, jam berapa? Saya biasanya kalau ada mic jadi lupa ini. Ya, kalau di TV kan dikasih tahu 5 menit lagi, 2 menit lagi. Yang terakhir adalah tauhidul ummah, menyatukan umat. Himaya wal wiqayah, melindungi, melihara umat. Kemudian kita taqwiyah, memberdayakan, menguatkan. Kemudian yang paling penting adalah tauhidul ummah. Rasulullah SAW sampai menyatakan dalam konstitusi Madinahnya, namanya Piagam Madinah yang 47 pasal, ini disebutkan apa? Pasal pertama, innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Umat yang satu seluruh masyarakat yang berada di Madinah saat itu. Nabi pemimpinnya, konstitusinya, kalau kita di Pancasila Persatuan Indonesia sila ketiga. Maka saya mau sampaikan bahwa Indonesia itu sudah negara yang sesuai dengan Islam. Profesor Dr. Thohir Azhari yang disertasinya di Canada University menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang paling mirip dengan negara Madinah yang didirikan oleh Rasulullah. Udah habis waktu atau enggak ini? Habis? Ada 2 menit. Oke ya. Oke, saya sebentar aja. Saya ingin memastikan ini biar kita tidak salah di dalam koridor Pancasilanya. Jangan sampai nanti di MUI kemasukan anti NKRI. Itu yang paling saya pagari takwiyahnya dan tauhidnya, persatuan. Nah, Nabi ketika itu dengan tauhidul ummah langsung di Piagam Madinah. Tidak ada kata-kata berkenaan dengan keagamaan, tapi langsung innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Kata Profesor Dr. Ahmad Soekarja di disertasinya di UIN Syarif Hidayatullah dan mantan Hakim Agung disebutkan bahwa Indonesia paling mirip, ya, dengan apa? Piagam Madinah, Konstitusi Madinah. Adalah kesepakatan Darul Mitsaq, ya, kesepakatan untuk bernegara kesatuan Republik Indonesia. Itu di Indonesia. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang menentukan model negara. Gimana yang maslahat bisa menerapkan keadilan. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Itu yang paling penting di dalam menetapkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka karena kita sudah sepakat dengan NKRI, maka model negara lain itu tidak boleh masuk. Kerajaan juga tidak boleh, ya. Bagi umpamanya berkenaan dengan umpamanya khilafah itu juga tidak boleh, imarat juga tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah ada kesepakatan dan sudah terbukti kita bisa bersatu dan kita sedang berupaya untuk menegakkan keadilan.
Kalau ada sana sini, anggaplah itu adalah bagian dari yang harus kita perbaiki. Kayak ibu bapak sekalian yang sudah muslim kan kadang-kadang maksiat. Kalau maksiat dianggap keluar dari Islam, itulah orang-orang yang model-model khawarij seperti itu. Ketika melaksanakan dosa besar, dianggap dia adalah kufur. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang salah di dalam furu disamakan dengan salah secara usul. Itu tidak boleh. Jadi siapapun, saya pikir jangankan orang-orang biasa, kiai pun kadang-kadang juga maksiat. Contohnya kiai itu coba, kalau jalan-jalan ngelihat cewek cantik, dipantengin lama. Kan tahu yang pertama itu bonus, nggak dosa. Kalau dipantengin lagi yang kedua dan yang ketiga itu kan dosa. Tapi kiai kan tahu makhorijnya, tahu cara solusinya. Setelah dosa, astagfirullahaladzim, hilang dosanya. Ya, artinya orang yang punya ilmu pun kadang-kadang luput dan keliru. Jadi kalau di kita masih ada korupsi, itulah hanya kita perbaiki. Tapi konstitusi kita adalah konstitusi yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita menerima dari manapun yang mengajak merongrong. Kita boleh kritis pada pemerintah, tapi tidak boleh mencela pemerintah. Kritis itu wajib loh. Kalau nggak kritis salah kita. Bukan shadikul hukumah kata Kiai Hamdi Ma'ani tadi. Kita adalah khadimul ummah, pelayan umat, dan shadikul hukumah. Yang namanya teman, kalau salah kita luruskan. Tapi jangan kita ini dengan caci maki, berikan solusinya. Saya kalau boleh bangga-banggaan Bapak Ibu sekalian, di hampir 2 tahun nih di MUI, yang kita bisa batalkan perpres berkenaan investasi miras dicabut. Dengan apa? Dengan kita bersuara. Dan tidak perlu kita mencaci pemerintah AAB sampai cebong, apalah, kampret lah, kadrun, gak ada. Wala tanabazu bil arqab. Gak usah kita. Salah, tidak cocok, ini argumentasinya. Harus begitu. Tapi kadang-kadang perlu bisik-bisik. Ibu dekat, Bu, ini kayaknya begini nih, Bu. Gak perlu rame-rame. Kadang-kadang cukup pakai kirim pesan, Bu, begini itu kalau nggak dekat. Ternyata dibisikin, lalu di SMS gak dijawab, diteriakin, Bu. Jadi itu ada tingkatannya. Bukan dikit-dikit teriak, dikit-dikit teriak gitu loh. Itu yang tadi oleh Pak Yandri disebut dengan merangkul itu. Kalau kita dari jauh, mukulnya itu nggak keras. Tapi kalau dirangkul, pak gitu. Jadi kita merangkul tuh, mukul juga bisa keras. Kalau dipegang peting ini rangkul. Makanya persilakan jangan dibikin dikotomi. Kalau saya ulama anti politik, kalau politik anti ulama, itu pemecah belah bangsa. Kita harus bersama-sama. Kalau memang tidak sah, kita luruskan tapi dengan cara yang baik. Nah, orang yang banyak salah cara ini menjadi kontraproduktif. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita jaga persatuan. Hilangkan kampret, hilangkan itu berkaitan dengan cebong, hilangkan kadrun, hilangkan PKU, PKI dan seterusnya. Itu hilangkan. Jangan pernah ngikut ngomongin itu. Kalau udah ngomongin itu udah lepas, gak usah dijawab lagi. Buang-buang waktu. Ya, jangan kita tanggapi. Oleh karena itu perlu juga nanti, saya pikir secara nasional Pak Yandri bisa diusulkan ada silaturahim nasional. Ini kan kita dilarang katanya halal bihalal, tapi karena MUI jadi boleh. Saya kemarin itu halal bihalal dengan Wapres. Katanya protokolernya, jangan halal bihalal Pak, dilarang. Untuk halal bihalal. Apa namanya? Ya silaturahim. Karena halal bihalal dilarang. Besok silaturahim dilarang, kita berpindah lagi halal bihalal. Itu namanya hilaf syar'iyah. Kan sama dengan Kiai Wahab Hasbullah ketika mencetuskan halalun bihalalin. Itu kan permainan. Gimana pertemuan? Silaturahim biasa. Tapi kita mengadakan halal bihalal. Akhirnya orang tertarik untuk datang. Di tengah perpecahan, bitorikil halal yujza'u bihalal. Jadi tarkibnya itu uslubnya bukan uslub bahasa Arab, tapi ala Indonesia. Disitulah para ulama ketika berdakwah harus lokal wisdom, ada kearifan lokal, jangan sembrono seperti apa di tempatnya, kita harus ngikutin. Di wilayah NU ikuti cara NU, di wilayah Muhammadiyah ikuti cara Muhammadiyah. Contohnya, kalau orang NU itu kalau ceramah 5 menit pertama tidak lucu, gagal sebagai penceramah NU. Ciri-ciri kalau orang Muhammadiyah tiba-tiba lucu, langsung ngapain bikin penceramah lucu begitu? Itu Muhammadiyah. Kalau orang NU ngeluarin ayat Al-Quran, ditanya surat apa, ayat berapa, pasti gak hafal. Tapi yakin itu adalah ayat Al-Quran.
Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Surat apa, ayat berapa? Saya lupa. Tapi kalau orang Muhammadiyah, sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 108 yang artinya ada itu orang Muhammadiyah. Jadi gampang kalau kita mau nerima, wah ini yang penceramanya orang Muhammadiyah nih. Kenapa? Udah hafal surat, hafal dengan nomor ayatnya. Kalau orangnya itu nggak pernah hafal dengan nomor ayat dan surat. Jadi gampang, nanda-nanda itu banyak. Mungkin ketika mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu tanda-tanda adalah orang-orang yang sering membid'ah-bid'ahkan kita. Jadi kita varian yang ada itu sekalian, kita satukan tauhidul ummah. Tadi kan disampaikan, jangan sampai kita debat soal kunut sampai tengah malam. Pagi-pagi sama-sama nggak kunut, bangunnya kesiangan. Sibuk kan sampai tengah malam kita debat. Tarawih mau 20, mau 8, sama-sama nggak sholat tarawih. Mari kita satukan. Kalau kita bersatu, insya Allah akan kita kuat. Kalau kita bersatu, insya Allah kita akan menjaga umat kita. Tapi kalau kita sudah terpecah belah, tidak mungkin kita mendapatkan kesejahteraan. Tidak mungkin kita dapat membuat kekuatan. Kita bisa lihat negara-negara kita itu yang tidak kuat. Kenapa? Berpecah belah. Ini tugasnya ulama dan umara untuk menjadi vital. Kan revitalisasi menjadi vital. Makasih Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pengurus baru ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga dirahmati, pemimpin kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah yang Maha Melindungi, ampunilah dan lindungilah para pemimpin kami, pemimpin bangsa ini, pemimpin di Kabupaten Serang ini, pemimpin di Banten ini, pemimpin di sekitar kita ini. Allah lindungilah ya Allah dan ampunilah ya Allah. Ampunilah orang-orang tua kami, Allah, ampunilah sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, teman-teman kami, dan anak-anak kami, dan semua orang yang kenal dengan kami, Allah ampunilah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Allah, sayangilah kita, sebarlah kasih sayang di antara kita. Berikanlah antara kita saling mencintai, saling menyayangi, ya Allah. Ya Allah, ya Wahhab, ya Razzaq, limpahkan rezeki kepada kami, ya Allah. Murahkan kesejahteraan kepada kami, ya Allah. Berikan keteguhan dalam hati kami untuk melaksanakan tugas-tugas. Ya Allah, rahmatilah para pemimpin kami yang baru dilantik Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serang. Mudah-mudahan juga para pemimpin, bupati, para wakil rakyat kita, ya Allah, diampuni dan dirahmati, dimudahkan untuk menjalankan amanahnya dan terus amanah birahmatika ya Rahman Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Kafi, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.